الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Gubuk Santri, sempatkanlah menulis sholawat di dalam komentar video ini. Mudah-mudahan sholawat yang kita tulis di dalam komentar video ini menjadi bukti atas kecintaan kita kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini insyaallah Al-Fakir akan membahas tentang ziarah kubur, mudah, urut, pendek, simple, terkhusus untuk pemula yang mana saat ini sedang mencari tentang praktek cara berziarah kubur. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, adapun tujuan utama berziarah kubur ialah untuk mendoakan orang yang telah meninggal dunia, dan ini adalah salah satu cara untuk mengingatkan kita semua kepada kematian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Anna ziyaratal qabro fa innahu yurikul qalba wa tudmi'ul ain wa tudzakkarul akhirah wa la taqulu hujura." Sesungguhnya ziarah kubur dapat melunakkan hati, meneteskan air mata, mengingatkan pada akhirat atau kematian, dan janganlah kalian berkata buruk pada saat ziarah kubur. Hadis riwayat Hakim. Nah sahabat, agar ziarah kubur kita dapat terlaksana dengan baik, maka tata cara berziarah harus terlebih dahulu diperhatikan. Sahabat, mari kita mulai tentang tata cara atau praktek tata cara berziarah kubur. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita ditemani oleh sahabat-sahabat kita, para santri yang akan berpraktek tata cara ziarah kubur. Perlu kita ketahui terlebih dahulu tentang adab-adaban atau tata krama ketika ziarah kubur. Yang pertama, kita harus punya wudhu. Jadi sebelum kita berziarah, kita berwudhu terlebih dahulu. Yang kedua, usahakan ketika berziarah menutup aurat dengan berpakaian busana muslim. Kalau tidak punya, yang penting kita tutup aurat. Yang ketiga, kita dilarang bercanda di area pemakaman atau ketika kita berziarah. Yang keempat, ketika kita sudah sampai di lokasi pemakaman, kita terlebih dahulu ucapkan salam untuk seluruh penduduk kuburan. Yang kelima, jangan sampai kita berjalan melangkahi atau jalan di tengah-tengah pekuburan. Yang keenam, usahakan jangan duduk di atas pekuburan, kecuali kalau memang tempatnya itu sempit,
tempatnya benar-benar madharat dan kita tidak bisa duduk di tempat lain. Yang ketujuh, ketika kita sampai di lokasi pekuburan yang akan kita ziarahi, kita sunnah menghadap ke arah kiblat. Jadi kita duduk di sebelah kiri kuburan. Itulah sahabat adab-adaban atau tata krama yang harus kita perhatikan terlebih dahulu. Sahabat, mari kita lanjut tentang tata cara berziarah kubur. Karena alhamdulillah saya dan para santri telah sampai di lokasi pekuburan atau di tempat pemakaman. Kita ucapkan salam terlebih dahulu untuk semua penduduk ahli kubur yang berada di pemakaman. Salamnya bisa yang pendek, bisa juga yang panjang. Ini salam yang pendeknya. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu sahabat yang pendek. Kalau yang panjang, Assalamualaikum dzara qaumim mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Nah, itu sahabat uluk salamnya. Setelah kita uluk salam, kita lanjut berjalan hati-hati. Jangan sampai kita melangkahi atau berjalan di atas makam orang lain. Setelah kita sampai di tempat kuburan yang kita tuju atau yang kita ziarahi, usahakan kita duduk menghadap ke arah kiblat. Itu pun kalau tidak madorot dan kita bisa duduk menghadap kiblat. Dan perhatikan jangan sampai kita duduk di pekuburan orang lain, kecuali kalau memang keadaannya atau keberadaannya sempit. Kemudian setelah kita sampai, kita ucapkan terlebih dahulu salam kepada orang yang kita ziarahi. Contohnya kita ziarah kepada ibu kita ucapkan Assalamualaikum ya ummi, sebutkan namanya. Atau kita ziarah ke ayah kita ucapkan Assalamualaika ya abi, sebutkan namanya. Kemudian ketika kita ziarah ke kakek kita ucapkan Assalamualaika ya jaddi, sebutkan namanya. Kemudian kalau ziarah ke nenek kita ucapkan Assalamualaiki ya jaddati. Atau kita ziarah ke saudara kita laki-laki, Assalamualaika ya akhi, sebutkan namanya. Itu misalnya sahabat. Apabila kita tidak tahu ucapan salamnya, bisa kita ucapkan salam untuk umum saja, yaitu memakai Assalamualaikum atau memakai Assalamualaik. Misalkan Assalamualaikum ya abi, Assalamualaikum ya ummi. Bisa juga dengan Assalamualaik ya abi, Assalamualaik ya ummi. Itu misalnya sahabat. Kita contohkan, kita berziarah ke pekuburan ibu kita. Misalkan nama ibu kita itu Ibu Samsiyah. Kita ucapkan salam kepada ibu kita yang bernama Ibu Samsiyah. Assalamualaiki ya ummi Ibu Samsiyah. Kemudian diteruskan ji'na kazairin wa ala maqamika waqifin auda'na indaka syahadata alla ilaha illallah
wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya seperti itu ya sahabat. Kemudian setelah itu kita baca syahadat 3 kali, istighfar 3 kali. Contoh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baca 3 kali. Kemudian istighfar, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baca 3 kali. Kemudian kita membaca sholawat 1 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian kita hadiahi orang yang kita ziarahi dengan mengirimkan barokah Fatihah. Misalkan orang yang kita ziarahi itu adalah ibu kita. Kita ucapkan khususon ila ruhi. Sebutkan namanya, nama ibu kita, kemudian Al-Fatihah. Apabila yang kita ziarahi adalah ayah kita ucapkan khususon ila ruhi, sebutkan nama ayah kita, kemudian Al-Fatihah. Apabila dua-duanya ibu dan ayah kita khususon ila arwahi, sebutkan nama ayah dan ibu kita, kemudian Al-Fatihah. Nah itu sahabat, sebenarnya banyak tata cara untuk mengirimkan barokah Fatihah, tetapi ini sudah cukup yang tadi telah disampaikan. Ini hanya contoh supaya para pemula lebih gampang untuk berziarah. Mungkin lain kali kita akan bahas lagi tentang ziarah kubur bagian versi yang panjangnya. Setelah kita mengirimkan barokah Fatihah kepada ibu atau ayah kita atau saudara kita, kakek kita atau nenek kita, kemudian setelah itu kita membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, surah Al-Falaq 1 kali, dan surah An-Nas 1 kali. Semisal, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad 3 kali. Kemudian la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas 1 kali. Kemudian setelah itu kita berdoa. Boleh dilanjutkan dengan tahlil seterusnya, atau kita membaca Al-Quran 30 juz atau surah Yasin.
Itu kalau hendak kita meneruskan kepada ayat suci Al-Quran. Apabila kita tidak melanjutkan, kita langsung saja berdoa setelah kita baca surah An-Nas. Yang mana ini adalah doa yang simpel saja. Misalkan yang kita ziarahi adalah ayah kita doakan seperti ini. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Apabila yang kita ziarahi adalah ibu kita, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Apabila kedua-duanya kita doakan ibu dan ayah kita, Allahumma gfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Apabila yang kita ziarahi itu lebih dari 2 atau 3 atau lebih, kita doakan seperti ini. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kemudian Al-Fatihah. Setelah kita berdoa, apabila kita membawa kembang, kita taburkan kembangnya dengan bertujuan karena malaikat itu suka kewewangian dan keharum-haruman, dan supaya selalu mendoakan kepada si ahli kubur yang kita ziarahi. Dan apabila kita membawa air, kita siramkan 3 kali putaran, dimulai dari kepala sampai ujung kaki, sambil kita membaca doa. Doa putaran yang pertama yaitu Allahumma ski sarohu. Kalau perempuan, saroha. Kemudian putaran yang kedua, Allahumma barid majja'ahu. Kalau perempuan, majja'aha. Kemudian putaran yang ketiga kali kita baca waj'alil jannata maswahu. Kalau perempuan, maswaha. Kemudian kita baca kalau bisa Allahumma ij'al hadal ma'a bardaw wassalaman fi qabrihi. Kalau perempuan, fi qabriha washki sarahu. Kalau perempuan, saroha. Birahmatika ya arhamar rahimin. Dan air yang digunakan untuk menyiram disunahkan dalam keadaan suci serta dingin, dan makruh apabila air itu bernajis, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kuburan putranya yaitu Ibrahim. Kemudian ulama dalam madhab Syafi'i dan Hambali menambahkan agar meletakkan kerikil kecil di atasnya, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW memercikan air di atas kuburan anaknya yaitu Ibrahim dan menaruh kerikil di atasnya, karena hal itu lebih menguatkan dan tidak cepat menyusut serta lebih menahan tanah dari sapuan angin. Sahabat, setelah kita selesai, sebelum kita meninggalkan tempat ziarah kita ucapkan lagi salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nah itu sahabat, ini tata cara ziarah kubur yang pendek, mudah, simpel, insya Allah mempermudah berziarah kubur, terutama untuk para pemula. Sekian sahabat, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua.
Jangan lupa like, subscribe channel ini. Mudah-mudahan channel ini berkembang dan dapat terus menyiarkan syiar-syiar Islam. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.